Dan kau lilin kecil. Hai, jumpa lagi di Ruang Kembara dan Komunitas. Seperti cuitan curhatan hati petualang, secara tak sadar, petualangan itu akan membuang rasa egoisme, rasa gengsi, dan mengajarkan kita hidup apa adanya. Begitulah kira-kira semburat kisah pendakian ke Gunung Prau kali ini. Di pendakian kali ini, saya benar-benar telah menanggalkan rasa egoisme dan gengsi. Dan saya benar-benar keluar apa adanya, seperti anak kecil yang gak pernah ragu mau berbuat apa. Dan tim Sri Kandi pendaki pun rasanya juga punya nih hal yang sama dengan saya. Itu sebabnya Gunung Prau menjadi saksi kehadiran Supergirl, Wonder Woman Syariah, Laura Angels, Dr. Grey, dan The Frontman ala-ala serial televisi Squid Game. Happy birthday Mbak Lilis. Berada jauh dari orang-orang tercinta saat ulang tahun pasti akan membuat hati sedih. Tapi kami yakin, kami juga termasuk orang-orang tercinta di hati Mbak Lilis. Sehingga semoga kebersamaan kami saat ulang tahun tetap memberikan sejuta arti untuk Mbak Lilis. Suasana sore di Sunrise Camp sudah mulai ramah oleh para pendaki yang berdatangan. Gunung Prau termasuk gunung yang ramah nih untuk anak-anak. Sehingga gak heran kalau gunung ini menjadi salah satu destinasi favorit untuk keluarga. Meskipun berada pada ketinggian di bawah 3000 meter, tapi suasana di Sunrise Camp lumayan dingin loh. Apalagi kalau cuaca sedang berkabut seperti ini. Malam berselang dan waktunya kami untuk bercengkrama di tenda umum sambil makan bersama dan saling bertukar cerita. Malam ini bertambah seru karena kami masih dalam rangka perayaan ulang tahun Mbak Lilis.
bahagia kamu yang ku beri, bukan jangan cincin bukan serikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Sekali lagi happy birthday Mbak Lilis. Kami mungkin gak bisa memberikan apa-apa untuk Mbak Lilis di hari ulang tahun, tapi kami tahu suasana kebersamaan seperti ini adalah kado terindah yang bisa kami berikan kepada Mbak Lilis. Dan kau lilin-lilin kecil, oh, sanggupkah kau bersinar, sanggupkah kau menerang seluruh dunia. Ayo, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat pagi dunia. Suasana sunrise seperti ini adalah pemandangan yang juara banget kalau sedang di Gunung Prau. Saya sengaja bangun lebih awal jam 4 pagi hanya untuk memandangi langit yang penuh taburan bintang. Pemandangan yang menakjubkan seperti ini emang sayang banget untuk dilewatkan. Bayangkan, bisa sarapan di pagi hari dengan pemandangan seindah ini. Semuanya terlihat begitu sempurna di tengah ketidaksempurnaan, dan semuanya terlihat begitu seimbang di tengah ketidakseimbangan. Saya jadi teringat sebuah nukilan kisah yang ditulis Pramudia Anantatur. Kehidupan ini seimbang. Barang siapa yang memandang hanya pada keceriaannya saja, dia orang gila. Barang siapa memandang hanya pada penderitaannya saja, dia sakit. Makanya, dalam menjaga kewarasan, keseimbangan itu menjadi perlu. Setiap orang pasti punya cara untuk menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Kalau saya memilih berada di alam untuk menjaga keseimbangan hidup, itu karena saya jadi bisa lebih banyak berbicara dengan diri saya sendiri pada saat saya berada di alam. Sejauh mata memandang, yang saya lihat adalah bentangan pegunungan yang terhampar dengan megahnya. Sindoro dan Sumbing yang menjulang demikian gagah. Gunung Merapi, Merbabu, Andong dan Telemoyo yang juga turut hadir menyembul dari kejauhan. Rasanya saya gak akan bosan dan kayaknya gak bisa move on melihat pemandangan seperti ini. Waktu berjalan begitu cepat. Gak terasa, sudah waktunya kami harus pulang, kembali ke dunia nyata dan kembali berkarya. Saat kami mendaki kemarin, jalur yang kami lewati adalah jalur Kali Lembu. Jalur itu memang enak banget karena hanya butuh waktu 3 jam saja kita udah bisa sampai ke puncak Gunung Prau. Lalu perjalanan dari puncak menuju Sunrise Camp hanya sekitar 1 jam.
Dan karena kami sudah mencapai puncak, jadi kami hanya tinggal menikmati suasana di perkemahan saja. Dan untuk jalur kepulangan, kami melewati jalur Patak Banteng. Jalur ini relatif terjal, tapi cukup cepat nih kalau untuk turun. Gak terasa ya, hanya 1 jam aja waktu tempuh dari Sunrise Camp sampai di pos awal Patak Banteng. Jalur Patak Banteng didominasi oleh bebatuan dan akar-akar pohon yang cukup menonjol. Karena agak curam dan banyak akar pohon, sebaiknya hati-hati ya kalau kalian ingin lari saat menuruni jalur ini. Beberapa kali saya sebenarnya hampir jatuh karena keasyikan berlari saat turun. Tapi untungnya masih bisa ditahan nih oleh tangan yang bisa mencengkram batang pohon. Jalur Patak Banteng ini juga nggak kalah cantiknya loh dari jalur Kali Lembu. Dari sisi kanan bisa terlihat pemandangan ke bawah, ke arah perkebunan sayur yang dikelola masyarakat Dieng. Dan dari atas sini pun juga terlihat telaga warna yang indah sekali. Suasana Dieng yang hangat di bawah sana membuat mata hati saya semakin terbuka. Kesederhanaan penduduk Dieng, seperti juga kesederhanaan penduduk-penduduk lain di lereng gunung, semakin mengajarkan saya untuk menghargai kehidupan. Dari setiap perjalanan, saya jadi lebih menghargai setiap helaan nafas yang masih bisa saya hembuskan, setiap langkah kaki yang masih bisa saya jejakkan, dan setiap detak jantung yang masih bisa saya rasakan. And most of all, kehidupan saya tidak terlepas dari orang lain. Setiap kata yang terucap dan setiap sentuhan yang terbelai semakin membawa diri saya jauh untuk menghargai hari-hari yang pernah hilang dan untuk memberi yang terbaik untuk hari-hari yang akan menjelang. Terima kasih sahabat untuk setiap iringan langkah dan derasnya keringat yang mengucur saat kita bersama-sama meraih tujuan kita di gunung.